saya nggak tahu, tapi yang jelas saya nggak pernah melarang, saya nggak pernah menghalang-halangi untuk anak-anak bisa ketemu atau tinggal sama ibunya. Terserah mereka karena mereka sudah. Oke, Mas Ivan. Kita akan lakukan relaksasi. Sebenarnya relaksasi ini adalah ini kayak aja. Ini Refleksi. acara bisa jadi, ya kan? Refleksi, ya. Kalau Mas direfleksi enak kan? Oh, enak banget. Enak kan? Ya. Santai. Nah, ini kayak acara talk show, cuman dalam keadaan rileks. Tapi Mas Ivan tidak kehilangan kesadaran. Oke. Cuman enak kalau ngomong dalam keadaan rileks, nyaman tuh enak. Oke, Mas Ivan, sudah bisa kita mulai? Bisa. Oke, ini sudah cukup rileks? Udah. Oke. Mas Ivan, sebenarnya apa sih yang menyebabkan perceraian Mas Ivan dengan Mbak Vena Melinda? Ya, setiap rumah tangga pasti ada masalah. Iya. Masalah itu macam-macam dari hal kecil sampai besar. Tapi yang jelas akhir-akhir ini memang frekuensinya makin tinggi, terus intensitasnya juga makin tinggi. Apa keributan atau? Iya, keributannya makin sering Oke. gitu loh. Jadi menyangkut hal-hal Masalahnya prinsip. masalah sepele apa masalah berat itu? Kalau masalah sepele kayaknya kita coba untuk selesaikan secepat mungkin. Tapi karena masalahnya mungkin udah semakin berat, akhirnya ya penyelesaiannya juga semakin berat kayaknya. Oke, gini. Sudah intensitasnya ribut-ributnya udah mulai tinggi. Tapi sebetulnya pemicunya itu apa? Apa pemicunya sebenarnya? Memicunya mungkin bisa dari hal kecil, bisa sampai hal besar. Tapi yang jelas, yang paling prinsip adalah hal yang mendasar adalah mungkin hal-hal yang menyangkut hal-hal prinsip dan sangat pribadi mungkin gitu. Oke. Kalau pribadi mungkin nanti dulu deh. Prinsip, kalau soal prinsip apa Mas? Mungkin tiap orang punya prinsip yang beda ya. Misalnya prinsip Mas Ivan apa yang tidak cocok dengan Mbak Vena apa? Ya, sebenarnya kalau untuk saya sendiri, saya orang yang sangat fleksibel gitu loh. Iya. Jadi ya akhirnya ya mungkin jadi seperti ini. Mungkin bisa juga bilang kurang tegas kali Yang kurang tegas siapa? saya. Masalah orang ketiga benar nggak sih itu? Saya sama sekali nggak ingin untuk dari dulu pun menyudutkan salah satu pihak gitu loh. Dengan apapun yang kita lakukan sampai sejauh ini, ya kalau akhirnya harus seperti ini kejadiannya ya kita harus terima lah. Kalau masalah kesenjangan, mungkin masalah ya ekonomi mungkin bisa jadi masalah juga. Mungkin Vena punya penghasilan yang lebih besar. Kalau kata orang, saya pernah dengar dari seorang psikolog katanya penyebab perceraian cuma dua katanya. Apa? Apa itu? Kalau nggak orang ketiga, masalah ekonomi katanya. Dasarnya itu dari situ katanya. Nah, tapi Mau menurut kemana-mana, ujungnya dari situ gitu. Mas Ivan ada benernya nggak itu psikolog itu? Saya pikir ada benernya. Oke, dan sekarang proses perceraiannya gimana Mas? Katanya belum kelar-kelar ya? Iya, udah hampir 1 tahun ya ini ya. Belum selesai, 2 bulan terakhir ini vakum, jadi mungkin baru dilanjutkan beberapa waktu ke depan ini gitu. Jadi Mas Ivan merasa ini dipersulit? Nggak dipersulit, mungkin memang prosesnya harus seperti ini karena akhirnya harus ada hak asuh anak yang tadinya mungkin nggak diminta, akhirnya saya minta gitu. Sekarang yang minta hak asuh anak Mas Ivan? Iya, Tadinya nggak diminta. kenapa Mas Ivan tiba-tiba tadinya nggak minta sekarang minta hak asuh anak? Enggak, yang penggugat kan bukan dari pihak saya, penggugat dari pihak Vena. Iya. Nah di situ dia nggak meminta untuk hak asuh anak, makanya saya minta hak asuh anak jadinya. Oke. Mas Ivan, yakin dengan proses perceraian ini? Apa sebetulnya masih belum yakin? Jujur. Ya kadangkala saya rasa seperti mimpi ya gitu loh. Oke, gini Mas. Kapan terakhir bertemu dengan Mbak Vena? Terakhir saya ketemu muka itu pada saat anak yang kedua sakit di rumah sakit. Iya, ketemu muka, ngobrol? Ngobrol sebentar ya. Apa yang dibicarakan? Lebih menyangkut ke anak-anak sebenarnya. Oke. Sekarang anak-anak tinggal sama Mas Ivan? Iya, sama saya. Kenapa nggak sama ibunya? Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya nggak pernah melarang, saya nggak pernah menghalang-halangi untuk anak-anak bisa ketemu atau
tinggal sama ibunya, terserah mereka karena mereka sudah dewasa. Pernah ada yang bilang salah satu anak Mas Ivan mungkin? Di awal-awal mereka berharap seperti itu, bahwa kita bisa sama-sama terus. Mas Ivan sebetulnya jujur, pengen proses perceraian ini cepat selesai? Apa justru sebaliknya? Saya kepingin semuanya selesai dengan baik-baik, intinya itu aja. Masih cinta nggak sama Mbak Vena? Yang jelas cinta itu akan tetap ada walaupun mungkin bentuknya akan beda. Oke, cinta itu tetap ada. Tadi ada kenangan manis dan ada kenangan yang kurang baik untuk membuat Mas Ivan jadi harus waspada di kemudian hari, betul? Iya. Kenangan terindah yang terus masih diingat apa nih? Banyak hal lah, kenangan indah baik sama Vena, baik sama anak-anak itu yang nggak mungkin saya lupain lah gitu loh. Dan itu juga mungkin yang agak sedikit memberatkan sekarang ya. Iya. Yang jelas saya sama anak-anak akan berusaha untuk bisa mendidik mereka lah gitu loh. Dengan baik. Oke. Sekarang kalau saya tanya, Mas Ivan ingin menikah lagi apa enggak? Setelah proses perceraian ini selesai. Atau kapok, gak pingin lagi menikah? Sama sekali nggak ada di pikiran saya itu menikah atau enggak. Yang jelas saya gimana anak-anak itu bisa nggak terlalu merasakan dampak lah dengan akibat dari ini yang beda lah, karakter mereka beda gitu loh. Satu lebih pendiam, satu mungkin lebih ekspresif orangnya gitu loh. Kita kembali lagi ke beberapa tahun yang lalu saat pulang dari Amerika. Oke, Mas Ivan ingat-ingat kondisi waktu di Amerika dari Apnon, ada acara di Amerika, pulang ke Jakarta dan Mas Ivan jadian. Pertama kali menyatakan cinta dengan Mbak Vena pada waktu itu, gimana Mas? Ya pada saat ulang tahun dia itu bulan Juli tanggal 29 itu di satu restoran saya kasih dia kartu ya. Kartu? Ada isinya, ada kalungnya. Terus dari situ saya belum berani bilang apa-apa, tapi di jalan saya ajak dia ke roti bakar gitu. Setelah dari restoran itu. Dan saya bilang, kamu terima atau enggak? Kalau terima sekarang, terima. Kalau enggak usah sama sekali gitu. Pada saat itu dia langsung menerima? Iya. Langsung menerima. Dan pacaran berapa lama Mas? 3 tahun. 3 tahun? Iya. Menikah? Iya. Tidak pernah terfikirkan pada saat itu akan ada terjadi seperti ini? Enggak pernah. Saya menikah dalam pikiran saya hanya untuk sekali seumur hidup saya. Tapi yang saya dengar katanya dulu Mas Ivan bukan tipenya Vena, betul? Ya dia selalu bilang gitu dulu. Bukan tipe, karena saya dulu kan waktu Apnon kan kumisan gitu loh orangnya. Iya. Ya mungkin bukan tipenya, katanya sih begitu. Vena suka yang berkumis? Bukan, dulu di kumisan nggak suka. Oh gitu. dia nggak suka. Mas Ivan, sekarang sudah terjadi. Proses perceraian sudah berlangsung. Mas Ivan sekarang sedang menunggu prosesnya dan mengikuti prosesnya. Tapi Mas Ivan sekarang mengajukan hak asuh untuk 2 anak Mas Ivan. Andai kata Mas, misalnya hak asuh anak jatuh ke tangan Mbak Vena, apa yang Mas Ivan rasakan? Bagi saya nggak ada masalah siapapun yang mengasuh ya. Yang jelas harus ada yang berhak untuk menjadi walinya mereka. Karena saya yakin bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisi ibunya ataupun bapaknya. Jadi kedua-duanya mempunyai peran yang sama untuk membesarkan mereka. Jadi siapapun bagi saya nggak ada masalah kok itu. Walaupun harus tidak serumah dengan Mas Ivan, yakin tidak masalah? Sejujurnya Saya harus bilang, iya, bagi saya mungkin pribadi saya pasti masalah lah. Saya sangat dekat sama anak-anak gitu loh. Saya walaupun mereka udah besar-besar, ya saya anggap pasti kayak anak kecil sampai sekarang gitu loh. Padahal yang satu umurnya udah SMA kelas 3, Yang satu udah 14 tahun. 18 tahun, yang satu 14 tahun. Iya. Oke.